dia membunuh mereka. Ruby bukanlah gadis biasa, dia sangat sadis. Suatu hari terjadilah perkelahian antara Ruby dan Renuka. Dengan sadis Ruby mencekik Renuka. Ayahnya pun yang marah langsung mengambil pistol. Ia menyuruh Ruby untuk keluar dari rumahnya itu. Awalnya ia ketakutan. Ayah Renuka terus menggiring Ruby untuk keluar dari rumahnya itu. Tapi saat jarak mereka sudah dekat, Ruby dengan cepat mengambil alih pistol itu dan ia pun langsung menembak ayah Renuka. Seketika ayah Renuka itu pun mati di tempat. Melihat hal itu, Renuka pun panik. Ia berusaha untuk kabur, tapi Ruby menembaknya dari belakang. Mendengar penjelasan dari sang dokter, Gana pun langsung shock. Jadi Renuka sudah mati. Dokter itu masih diam, lalu datanglah seorang gadis membawakan minuman untuk mereka. Renuka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Tarang dokter itu kembali. Gana pun ingin menyapa gadis itu, tapi dokter itu menahan. Dia kehilangan ingatan dari peluru yang bersarang di kepalanya. Dia akan segera pulih, bersabarlah. Mata Gana pun tak lepas memperhatikan Renuka. Sementara itu Renuka dengan santai memberikan minuman itu kepada Gana. Polisi Amerika telah memburu keberadaan Ruby. Mereka yakin bahwasanya Ruby lari ke Meksiko. Dan berdasarkan ceritamu ternyata ia pergi ke India hanya untuk menikah. Dia akan pergi kemanapun dan melakukan apapun. Sekarang dokter itu kembali. Untuk terus mengikuti kelanjutan cerita serunya, jangan lupa saksikan part selanjutnya hanya di Snack Video. Gana mendatangi Renuka di rumahnya, lalu ia pun pura-pura bertanya apa dia melihat Saswati. Saswati tidak pulang dari pagi dan dia tidak datang ke sini. Atau jangan-jangan dia bunuh diri. Perkataan Gana itu pun membuat Renuka terkejut. Kenapa itu bisa terjadi? Tanyanya dengan gerakan tangan. Karena sudah sampai sejauh ini kami saling mencintai. Swati jatuh cinta kepadaku dan aku juga begitu. Sejak kau meninggalkan kampung ini sedari kecil dulu, dia dan aku selalu bersama. Dia merawat aku di saat-saat baik ataupun burukku. Kami saling jatuh cinta. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gana, Renuka pun langsung gelisah. Jika tidak ada Saswati, aku pasti akan menikah denganmu. Tapi sayang sekali. Kok dikirim ya ini? Saswati, jangan salahkan aku. Gana, pernikahan kita tak akan terjadi. Lalu psikopat Renuka sudah mulai keluar guys. Apalagi ketika Gana mengeluarkan cincin dari jarinya. Gana pun meletakkan cincin pertunangan mereka di atas meja. Maka Renuka terus memandangi cincin yang diletakkan oleh Gana itu. Dan tiba-tiba malam itu juga Renuka mengubah wujudnya. Ia mengenakan separuh syari dengan bedak yang sangat tebal. Ia keluar dari kamarnya itu dengan sangat percaya diri. Saat ingin keluar rumah, ia berpapasan dengan sepupu serta pria ini. Mereka pun merasa heran. Hei Renuka, kenapa kau berpakaian itu pun mengakui bahwasanya Renuka adalah Saswati. Gadis itu pun merasa sangat senang. Kemudian ia lanjut berjalan keluar rumah. Sementara itu si sepupu itu pun merasa stres dengan tingkah yang dilakukan oleh Renuka. Ia pun berencana untuk kembali ke kampungnya. Terus sepupunya itu sambil terus berkemas. Kemudian ia pun akan membuka lemari untuk mengambil pakaian. Dan betapa terkejutnya, ternyata di dalam lemari sudah ada mayat sang bibi. Sang bibi itu duduk seperti bertapa guys. Dua pria itu pun langsung ketakutan. Sedangkan di rak bawahnya sudah ada mayat anak sang bibi. Dengan posisi miring, gadis itu tersenyum kepada dua pria tersebut. Mereka berdua pun langsung menggigil ketakutan guys. Ada tumpukan mayat di dalam rumah ini. Aku tak tahu dia bunuh mereka pak. Dia bahkan tak menunggu lemari dulu. Sepupumu itu seperti hukum. Dia memfonis siapapun kemudian menghukumnya seperti ini. Sepupunya itu lalu berdoa kepada dewa untuk meminta keselamatan. Sementara itu gadis yang mengaku sebagai Saswati itu pun dengan santai berjalan melenggok keluar rumahnya. Sepertinya ia akan menuju ke suatu tempat. Sedangkan Gana ternyata mengintip dari balik rumah guys. Kemudian ia menelpon sang dokter. Gana melaporkan bahwasanya ia sudah berhasil memprovokasi gadis itu. Sang dokter pun menjawab jika Ruby sudah menjadi Saswati, dia akan membunuh Saswati. Lindungilah Saswatimu, pinta dokter itu kepada Gana. Gana pun terus mengikuti gadis itu hingga masuk ke dalam hutan. Wah, ceritanya makin kesini makin ganas guys. Jangan lupa saksikan part selanjutnya ya, hanya di Snack Video. Gadis ini memasuki gudang yang ada di dalam hutan. Ternyata di tempat itu Saswati dan Pandu sudah disekap olehnya. Kita adalah teman masa kecil Renuka. Bukan, dia bukan Renuka, dia Ruby. Saswati menjawab, tidak, akulah Saswati. Terang gadis itu sambil mengarahkan celurit ke leher Saswati yang asli. Gana pun muncul. Saswati sangat ketakutan dengan posisi badan yang diikat. Ia pun terus menangis dan memanggil Gana. Gana, tolonglah selamatkan aku, pintanya. Tapi
Saswati. Saswati, aku ingin berbicara kepadamu. Kepadaku? Iya, apa yang kau lakukan dengan gadis ini? Aku tak tahu dia siapa. Dia berdandan sepertiku dan mencoba untuk memisahkan kita. Mana mungkin kita bisa terpisahkan? Cinta kita begitu besar. Mari kita pergi ke tempat lain dan menikah. Benarkah? Tanya gadis itu. Ya, aku berjanji. Aku akan pergi setelah kita membunuhnya, seorang gadis itu. Tapi Gina langsung melarangnya. Apa gunanya menyakiti dia? Mari kita tinggalkan dia. Buanglah benda tajam itu, pinta Gana kepada gadis tersebut. Ternyata leher Saswati sudah luka, guys. Ayo kita pergi, pintanya kembali. Dengan pelan-pelan Gana pun memundurkan langkah kakinya. Dengan berlahan akhirnya mereka pun keluar dari gudang tersebut. Namun tiba-tiba ada yang menyerang Gana dari belakang. Gana pun kesakitan. Ternyata yang menyerang Gana itu adalah Pak RT dan para antek-anteknya. Mereka menyerang Gana agar mundur dari pencalonan lurah. Gadis itu tak terima Gana disakiti. Ia pun langsung turun tangan. Dengan kekuatan psikopatnya, ia pun menyerang para laki-laki itu, guys. Orang-orang pun sampai ternganga melihatnya. pengajian. Selama ini perawakannya yang Nggak ada kalem itu pengajian. ternyata ia menyimpan jurus-jurus, guys. Kotor ya, Kekuatan enggak. kaki serta kecepatan tangannya dalam menangkis lawan memang hebat. Sampai-sampai para pria itu pun dibuat Berdebu. kalah. Dengan sangat garang gadis itu pun berteriak. Siapapun yang menyentuh Gana, aku akan membunuh mereka. Kemudian ia melihat Saswati yang sudah lolos. Selama kau masih hidup, Gana dan aku tak bisa bersama. Kemudian gadis itu pun bangkit untuk menyerang Saswati. Tapi Gana menangkapnya. Gadis itu didekapnya erat-erat. Dengan berlahan Gana pun melumpuhkan gadis itu. Gana mengikat tangannya agar ia tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia lumpuhkan urat nadinya untuk membuatnya pingsan, guys. Setelah memastikan gadis itu tak sadarkan diri, kemudian mereka pun menghubungi pihak kepolisian Amerika. Gadis itu akhirnya pun ditangkap.